untuk saudara-saudara sekalian. Dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan hari ini kepada saudara-saudara sekalian bahwa sebenarnya iman kita itu menarik kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami berdoa untuk semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami punya iman yang teguh, yang kuat, sehingga kami dapat menarik mujizat Tuhan terjadi kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Matius pasal 8 ayat 2 dan ayat 3. Matius pasal 8 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan mengatakan, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Amin. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan satu formula tentang bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama ialah dia datang sujud menyembah kepada Yesus. Sujud menyembah kepada Yesus ini maksudnya adalah bahwa dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa tolong dia adalah Yesus. Sampai saudara menganggap Yesus, selama sudah menganggap Yesus sebagai alternatif, saudara tidak dapat mengalami apa-apa.
Tetapi ketika engkau sampai kepada titik bahwa Yesus satu-satunya yang dapat menolong saudara sekalian, maka engkau akan mengalami mujizatnya. Pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalau sekarang mungkin sama dengan HIV/AIDS. Tetapi saudara sekalian, mari kita buktikan. Kalau seorang yang sakit seperti itu, atau yang banyak sekarang terjadi yang disebut autoimun, ya, juga belum ditemukan obatnya. Saudara pemirsa, bila engkau datang kepada Yesus, menyembah Dia, dalam arti kata mengakui bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara sekalian, mujizat terjadi. Sama dengan itu dalam hal keuangan dan ekonomi. Kalau saudara selama ini masih merasa sanggup untuk menolong diri sendiri, atau ada harapan dari paman, dari bibi yang kaya misalnya, untuk menolong saudara, memberikan saudara modal, saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara mungkin usaha saudara maju, tetapi bukan dari mujizat Tuhan. Tetapi ketika engkau mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat mengangkat usaha saudara sekalian, maka pada waktu itu mujizat terjadi. Sama juga dengan hal rumah tangga yang sudah seperti benang kusut, yang sudah seperti karena rumah tangga saudara sudah terpecah. Jangan khawatir. Mari sujud di hadapan Tuhan dan akui bahwa Dialah satu-satunya yang dapat menolong. Jadi sampai di situ letak pondasi iman saudara di hadapan Tuhan. Kemudian iman tidak bisa hanya terjadi begitu saja, harus dengan ucapan. Nanti dijawab oleh Yesus dengan ucapan atau firman-Nya. Mari perhatikan sekarang ayat 2 tadi. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Itu saya katakan dari permulaan tadi bahwa iman kita itu sama dengan menarik mujizat Tuhan. Kalau tidak ada iman, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Berkali-kali kita mendengar ucapan Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman itu apa? Nanti silakan baca sendiri dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman ialah kita mengharapkan sesuatu terjadi walaupun itu belum ada dalam tangan kita. Kita belum merasakannya. Itu artinya iman. Kita berharap untuk sesuatu terjadi walaupun kita belum merasakannya, belum mengalaminya, atau uang belum ada dalam dompet kita. Itu kata orang ini di sini. Kalau Tuhan mau, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan Yesus menjawabnya apa? Ayat 3, aku mau. Nah, itu dia. Jadi kemauan kita dengan kemauan Tuhan bertemu, maka terjadilah mujizat. Pondasinya tidak lain, imanmu kepada Tuhan. Jadi katakan hari ini, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan mau memberi kepadaku uang yang cukup untuk kami hidup. Saudara akan menerimanya. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mau memulihkan rumah tangga saya. Bukankah Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Mari Tuhan, tolonglah persatukan kembali rumah tangga kami yang sudah terpecah. Karena kesalahpahaman, karena merasa tidak ada kecocokan. Tuhan bisa membuatnya menjadi utuh kembali. Tetap pondasinya adalah iman. Karena iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Hari ini mari kita bersama-sama mengucapkan, jika Engkau mau Tuhan, Engkau dapat mengangkat kehidupan ekonomi saya.
Jika engkau mau, Tuhan dapat menegakkan benang basah, benang kusut dalam rumah tangga saya. Jika engkau mau, Tuhan dapat menyembuhkan penyakit saya yang belum ada obatnya. Mari bersama-sama ucapkan itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan jawab dengan firman-Nya. Katanya apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, maksudnya detik itu juga terjadi. Ketika kemauan Tuhan bertemu dengan kemauan saudara sekalian, pada iman, titik imanmu di hadapan Tuhan, maka terjadilah mujizat. Jadi jangan membuat rumit sesuatu yang mudah. Sekarang tergantung kepada imanmu. Iman yang berkata-kata, iman yang bertindak akan membuat mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu ajaib, firman luar biasa. Bubuhkan di lidah kami, di hati kami, iman yang teguh bahwa Tuhan mau menolong kami, mengangkat kami, memulihkan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.